Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang proyek proposal kami, Casual Membership Convenience Store, troli dengan sensor lock. Next. Baik, yang pertama adalah our team. Jadi, our team ini, tim kita ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Mas Fajar Yulianto, tetap ada NIM yang kami sematkan sebagai identitas kami. Lalu ada yang kedua adalah Jaya Hangga, dan yang terakhir saya sendiri akan Yersi Sangsabila. Next. Baik, yang pertama adalah about us. Yeah. Who we are. Kita ini siapa? Jadi kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang. Tim kami ini beranggotakan 3 orang yang sudah saya sebutkan tadi, dan 2 orang berasal dari jurusan teknik mesin dan 1 orang dari jurusan pendidikan luar sekolah. Artinya memang ini adalah bidang kami untuk menciptakan suatu produk inovasi untuk kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah what we do, apa yang kita lakukan. Jadi kami ini merancang suatu ide inovasi dengan menganalisis kebutuhan masyarakat dari berbagai perspektif kebutuhan ekonomi sosial yang merupakan bidang kami. Dan kami ini memanfaatkan teknologi yang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi teknologi yang saya maksudkan di sini adalah teknologi buatan manusia seperti mesin ya, yang memang adalah field atau memang lapangan. Kedua teman saya yang kita satu tim ini dari jurusan teknik mesin, dan memang melihat dari ekonomi sosial yang memang kebutuhan masyarakat yang merupakan field atau bidang saya, lapangan saya di jurusan saya ini. Baik, selanjutnya. Next, Mas. Oke, yang kedua adalah our project kita. Baik, selanjutnya. Oke, di sini adalah klarifikasi masalah. Jadi klarifikasi masalah ini menjelaskan tentang problema apa yang akan kami selesaikan dengan produk inovasi kita. Jadi Cashless Membership Convenience Store atau toko serba ada tanpa kasir ini menggunakan kartu keanggotaan, dan toko serba ada tanpa kasir ini menggunakan kartu keanggotaan dalam proses pembayaran. Dan masalah utama yang mendasari produk inovasi ini adalah kepraktisan dalam berbelanja, dan mayoritas masyarakat modern itu mendapati bahwa berbelanja kebutuhan sehari-hari ini memakan waktu yang tidak sedikit ya, serta membawa uang cash ini memakan tempat. Jadi banyak sekali sebenarnya problem-problem yang didapati di dalam masa sekarang ya, apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi masyarakat itu harus mengurangi kontak sosial, dan ini pun menjadi problema yang sangat berat ya untuk diselesaikan, karena memang berbelanja kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan krusial, dan sementara di sisi lain kita harus menjaga kontak sosial ini agar tidak terjadi pergesekan. Jadi ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Mas Fajar. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Navania. Selanjutnya yaitu major requirement. Yang pertama, misi proyek. Sensor troli menggunakan sensor warna. Yang kedua yaitu layar display tidak terlalu kecil, tidak ada delay saat scan produk. Selanjutnya, kebutuhan pengguna, tidak ada glitch saat scan produk. Spesifikasi produk yang dibeli, jumlah, harga, dan total. Yang terakhir yaitu troli ringan. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Kartu pembayaran khusus pada store. Toko harus mempunyai profil pelanggan khusus dengan kartu pembayaran yang sudah disediakan oleh toko ini, atau sudah menginstal aplikasi berbelanja atau memindai kode QR dalam proses pembayaran. Kedua, troli, keranjang belanja. Keranjang belanja. Pada keranjang belanja ini mempunyai fitur-fitur digital dengan sensor khusus teknologi AI dengan Arduino Uno, sensor warna, dan sensor berat. Selanjutnya yaitu LCD.
layar LCD dapat mengidentifikasi setiap pembelian barang yang dimasukkan ke dalam troli. Sensor warna mengidentifikasi warna yang sudah dipasang di setiap produk, dan sensor berat mengidentifikasi jumlah produk yang dimasukkan ke dalam keranjang belanja. Keranjang belanja ini bergantung pada algoritma pengidentifikasian mendalam untuk meningkatkan tingkat akurasi di setiap pembelian. Selanjutnya yaitu cara kerja Cashierless Membership Convenience Store atau troli dengan sensor warna. Sebelum memasuki toko, konsumen harus men-scan barcode pada toko dengan aplikasi agar dapat masuk dan memastikan pelanggan sudah mempunyai kartu pembayaran khusus pada toko. Yang kedua yaitu setelah memasuki toko, konsumen mengambil troli yang disediakan di toko dan men-scan barcode yang ada di layar LCD keranjang belanja. Yang ketiga yaitu konsumen bisa mengambil produk yang sudah dirancang khusus agar dapat dideteksi oleh sensor pada troli. Yang terdapat sensor pada troli terdapat dua sensor, yaitu sensor warna dan sensor berat. Layar LCD mendeteksi apa saja yang dimasukkan konsumen ke dalam keranjang belanja. Yang kelima, konsumen men-scan barcode pada layar LCD keranjang belanja dalam menu pembayaran. Dan yang terakhir, konsumen yang telah melakukan pembayaran dapat meninggalkan store. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jaya Angga. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kekuatan produk inovasi. Yang pertama yaitu masyarakat tidak perlu membawa uang cash. Yang kedua, proses berbelanja menjadi lebih mudah dan praktis. Yang ketiga, tidak perlu mengantri di kasir. Yang keempat, mengurangi kontak sosial di era pandemi saat ini. Yang kelima, mempermudah masyarakat dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari. Yang keenam, tidak memerlukan tempat yang banyak dan sangat simpel. Pada hal ini ada kelemahan dan cara mengantisipasinya. Yang pertama, customer lupa membawa kartu keanggotaan. Cara mengantisipasinya dengan terdapat cardless login. Yang kedua, kurang pemahaman akan produk inovasi. Cara mengantisipasinya terdapat demonstrasi sebelum penetapan sebagai member. Yang ketiga, lahan pekerjaan semakin sulit dan menjadi sulit untuk mencari pekerjaan. Cara mengantisipasinya tetap menggunakan tenaga manusia sebagai teknisi. Yang keempat, memiliki resiko tinggi atas kerusakan. Cara mengantisipasinya akan dilakukan perawatan setiap bulannya. Yang terakhir, inovasi ini membutuhkan proses yang cukup lama untuk menjadikannya sempurna. Cara mengantisipasinya akan dilakukan perbaikan dan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Kesempatan produk inovasi. Yang pertama, belum pernah dikembangkan di Indonesia. Yang kedua, masyarakat mengutamakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, mengurangi kontak sosial dalam masa pandemik. Yang keempat, bentuk kontribusi pemanfaatan teknologi di Indonesia. Yang kelima, kebutuhan privasi masyarakat dalam berbelanja bisa terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu ancaman produk inovasi dan cara mengantisipasinya. Yang pertama, sasaran customer ditujukan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas. Cara mengantisipasinya, produk inovasi ini akan dibuat untuk khalayak umum tanpa klasifikasi ekonomi. Yang kedua, sasaran customer ditujukan bagi masyarakat yang memahami jalannya teknologi. Cara mengantisipasinya, masyarakat akan diedukasi dalam teknologi. Yang ketiga, masyarakat Indonesia belum memiliki kesiapan dalam realisasi produk atau jasa yang berbasis self-service. Cara mengantisipasinya, menyediakan staf untuk membantu member baru. Yang keempat, masyarakat bisa berbelanja online menggunakan jasa kurir. Dengan mengantisipasinya disediakan layanan jasa kurir. Yang terakhir, rawan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan. Cara mengantisipasinya dengan dilengkapi keamanan seperti CCTV. Ini adalah gambaran dari Cashierless Membership Convention Store. Troli dengan sensor warna. Troli ini dipasangi sensor warna untuk mengidentifikasi produk yang akan dibeli. Terdapat juga monitor kecil untuk menampilkan informasi mengenai barang-barang yang akan dibeli. Dan disediakan juga customer akan melakukan scan barcode
ulang saat keluar dan tagihan akan langsung dibayarkan dengan saldo yang ada pada kartu keanggotaan untuk membership. Kelebihannya itu mempermudah customer untuk berbelanja dan lebih efektif, mempermudah dan mempercepat proses belanja, mengurangi kontak sosial pada masa pandemi seperti ini. Apabila ada kurang lebihnya, kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.